Terus Raditya Dika atau Ernest Prakasa? Ayo. Raditya Dika atau Ernest? Apanya ini? Ya pilih dulu. Ya pilih pokoknya salah satu. Raditya Dika atau Ernest? Iya. Apanya dulu? Enggak, pilih aja dulu Raditya Dika atau Ernest Prakasa. Nah, Mak, budget Ayang Beb DP pertama, Mak. Berapa, Mak? Penasaran, Mak. Zaman dulu artis berapa sih, Mak? Kalau sekarang kan udah. Boleh dibuka ya? Boleh dong. Boleh, Mak. Sekarang Berapa, udah Mak? 3 digit ya, Mak. Mak, zaman dulu berapa, dulu Mak? waktu aku pegang Dewi itu kalau untuk off air ya, itu angkanya itu di atas 75 juta. Zaman dulu ya. Zaman dulu udah banyak Aku banget aja sampai tuh. sekarang aja cuma 1 Itu tahun digit. 2000. Happy weekend CLBK Lover. Sore ini Aditya sama Ayang Beb Dewi Persik bakal olahraga dulu nih. Biar sehat. Pokoknya tahun 2003 menuju badan yang sehat dan bugar. Tapi kok baru sebentar aja Aditya udah capek ya. Aduh, aku letoy banget sih. Ayang Beb tungguin aku dong. Ayang Beb. Ayo dong, kamu sih udah usur ya. Jadi kamu lama banget. Cepetan, lari. Baut pada kendor ini. Ayang Beb. Ini kuat banget sih. Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama aku Dewi Persik di CLBK. Masih muda. Aduh Ayang Beb, gimana caranya supaya aku seger Ayang Beb? Supaya kamu seger harus konsisten dan komitmen. Sekarang kita lagi berada di KYZN KYZN di BSD. Ini tempat playground, jadi ada tempatnya buat anak-anak, Olahraga ya? ada tempatnya buat olahraga juga. Sekarang kita pengen Wah, Aldi Taher kenal kayaknya nih. Ini kan Babe Capita yang sekarang udah singset gara-gara rajin olahraga. Pahit. Aldi Taher zaman dulu inget ya? Aldi Taher pada waktu masih belum sektong, sakit, ya kan? Ini pasti editor langsung muncul muka gue masih. Iya, yang klibo begini. gitu. Iya. Tiap kali Aku bermimpi bila kaya nanti aku kawin lagi. Emang seperti itu cita-citanya, makanya dia suka kawin ya guys. Kalau aku nggak, kebetulan aku selalu menemukan orang yang salah. Yang penting itu bukan cita-cita aku ya. Oke, langsung aja. Ayo, Beb. Ada Mas Aldi Taher zaman dulu. Ya, kalau kesepian jadi dia. Ayo kita kesana. Pahit. Allah! Hati-hati Ayang Beb. Pahit. Ah. Babe apa kabar? Benar sekali. Ya Allah, cerita sama dengan cerita. Ayang Beb, mukanya yang mana? AMT di depan, Oh, jangan di belakang. Babe. Farel Bramasta luar biasa. Tapi ngomong-ngomong seperti Keanu emang iya loh. Lebih kurus, penampilannya beda seperti dulu loh. Wah, keren banget. Kuncinya adalah olahraga. Oh, olahraga ya Bang. Iya. Olahraga apa Babe? Kalau di rumah saya smackdown, tapi kan di sini udah nggak smackdown. Smackdown bukan olahraga, bro. KDRT Pertandingan. itu mah. KDRT. Di Smackdown bini lu. Bukan dong, jangan kalau itu bahaya ntar. Jadi Jangan. diapain? Aku tuh biasa smackdown, tapi kan smackdown sekarang udah dilarang. Jadi sekarang main ini, main bulu-bulu. Bulu Bulu apa? ketek. Bukan bulu, Bulu kaki. badminton. Oh, tenis. Oh, Iya. oh, tenis ya. Iya, tenis. Iya, tenis meja. Badminton beda sama tenis. Dia kan saudaranya. beda. Beda. Lu yang salah. Ayang Beb DP emang benar. Badminton sama tenis sepupu. Kita ingin tahu kenapa kok bisa berhasil turun badannya, benar-benar olahraga atau sakit hati? Oh, Nah, itu. dia. Kalau kurusnya karena olahraga beneran. Kurusnya kan Jaga olahraga, pola hidup tapi ya. kenapa jadi olahraga gara-gara aku tuh kena diabetes. Waktu badannya gede. Ini beneran kena diabetes? Beneran. Nah, Semangat, brother. jadi Mohon maaf, kena diabetes tuh sudah Terdiagnosa berapa lama? kapan? nggak tahu tiba-tiba waktu itu tumbang terus Berapa diabetesnya, gulanya berapa? 300 Pak. 300. Soalnya Ayang Beb DP ada pengalaman sama Papi almarhum aku ya. Jadi papi almarhum aku guys juga mengalami diabetes. Itu hati-hati kalau misalkan kita tidak merawat sejak dini, itu bisa kena ginjal. Jadi harus diatur makanannya. Iya bisa kemana-mana kan. Betul. Oh, makanya sekarang Babe jaga Makanya pola aku hidup. takut. Aku takut jadinya halu gitu loh, banyak ngomong kemana-mana gitu kan takutnya. betul. Jadi aku iya Makanya jangan ngomong sama gue soalnya halu.
Jadi aku takut efek sampingnya kemana-mana ke otak kan, takutnya ya akhirnya aku diet. Oh, olahraga tapi Olahraga. rutin ya. Berarti sekarang tetap makan nasi atau mungkin pola Beras merah. Oh, beras merah. Terus udah gitu kalau untuk Ya, keluar juga makanan-makanan ya. yang lain lauknya. Sama cuman nggak minum manis-manis lagi dong, nggak boleh Oke, lagi. berarti pakai gula dari Sama dokter? sekali nggak minum. Sama sekali. Kan kalau kencing manis kan itu kan nggak boleh olahraga yang berlebihan juga. Nah, Ya. itu mengaturnya gimana tuh, Bang? Kalau olahraga aku seperti biasanya jogging. Jogging tuh lari-lari pagi. Jogging, Lari olahraganya. tadi jogging begini. Kalau- Orang juga tahu ini bukan jogging. Bukan. Ini tenis meja. Ya, Cuma tinju. kalau gemes juga kadang kan gini gemes. Oh, itu jogging ya. Kalau gemes bukan. Jogging Kalau dia begini mah ya. nggak pernah aku giniin. Jadi Tunggu. ya, Nah, kita pingin tahu olahraga yang dilakukan oleh Abang Babe nih. Mas Aldi kan juga punya sakit, tapi alhamdulillah udah sehat. Nah, kita mau lihat nih olahraganya seperti apa, karena kan Nah. lagi sakit Betul. diabetes gitu ya Bang, berarti nggak terlalu berat banget Tidak dong? terlalu berat. Ya, coba kita Bisa sharing-sharing challenge. sama kita. Ya? Challenge ya. Iya, coba. Kayak gimana? apa challenge apa ini? Olahraga. Olahraganya? Iya, olahraganya adalah push up sama squat. Bisa nggak? Boleh? Boleh. Babe doang kan, Boleh. Beb? Babe doang kan? Sama Mas Aldi dong. Gimana sih kamu tuh laki-laki orang cuma begini-gini doang? Ya, yang Beb memang olahragawati. Aku dia olahraga di rumah main gundu. Ya jangan dong. Ayo coba. Ayo Ayo, coba. ayo. Yuk, Gimana? satu kita coba Bang. Apa Satu. dulu nih? Olahraga push up dulu dong. Push up. Push oke. up dulu. Biasanya Ya. kuat berapa nih push upnya? Oke, pokoknya tahun baru kita harus CLBK sehat. Betul banget. Ayo. Satu, Tuh. dua, tiga, empat, lima, Cukup, enam, tujuh, Yuk. delapan, sembilan, 10. Nah gitu. Duduk ya, santai ya. Nah ini kalau misalnya kita ada diabetes tapi nggak segera dikonsumsi, efeknya jadi panjang. Iya, Artinya efeknya kayak gini. jadi ya, Bang? panjang, Bener, benar. bener. Makanya tuh takut. Oh iya, bener, bener. Jangan sampai seperti ini gitu. Nah, terus sekarang ini apa namanya itu Bang? Yang ini Bang, yang Squat, squat squat, ya. squat. Squat ini biar bokongnya naik. Ini challenge ya? Iya. Jalan. Kan gantian nanti kita lihat bagaimana pergerakan dari si Abang Babe. Iya. Ayo. Oh. Sekarang Mas Aldi dulu. Squat. Iya, squat. Squat gimana? Ya squat yang gitu ya, squat maksudnya. Oh. Tahu. Ah, ya. Ya itu, ya itu. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Nah itu kan. capek. Sudah. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh olahraga yang baik. Oi. Ya itu contoh-contoh Contoh olahraga yang baik. ya. Iya, Betul. betul. Jadi ya begitulah tadi kamu kalau olahraga. Bagus banget ya Bang. Bagus, Oh seperti bagus. itu guys, pemirsa di rumah olahraganya dari Abang Babe ya. Iya. Itu bisa menyehatkan Bisa dan bisa menyehatkan. membuat kurus ya Oh, Bang. itu tadi contoh-contoh yang baik. Iya contoh-contoh. Itu Oh, jadi ini nyontohin. iya. Pemirsa di rumah kasihan banget Mas Aldi Tahir lagi capek banget, kita kasih minum ya, jangan kemana-mana, tetap di CLBK. Cerita lama bikin kangen deh. CLBK Lover, sekarang kita coba tantang Babe Capita olahraga yang katanya dia jago nih, yaitu bulu tangkis. Soalnya apa sih Babe Capita bulu tangkisnya? Berani lawan Aldi Tahir. Beb, aduh olahraga lagi. Kirain abis ini kita makan-makan. Kita olahraga dulu habis Olahraga makan. dulu dong. Ini kita ini namanya apa? Ini namanya tadi Apa? Ini nggak tahu. bed. Ini parabola. Bukan. Ini Oh, ya bukan. Ayo, Oke, saya takut. 2 lawan 1 nih ya. Ini pertandingan internasional ya. Oke, ayo. Waiting for the bus, I can see you in your Bener juga CLBK Lover, ternyata 2 lawan 1. Babe Capita lincah banget ya, waduh. Keringet aku jadi bercucuran nih, maklum jarang olahraga. Hahaha. nothing to you. Nah, kalian aja aku kasih kesempatan untuk main berdua. Soalnya kalau misalkan berdua kan lebih adil. Tapi aku mau memberikan challenge buat Babe. Oke Bang Babe, stand up komedi atau konten kreator? Konten kreator, Kenapa? duitnya lebih banyak. Beli mainan anak atau beli ikan koi? Beli ikan koi. Kenapa nggak beli mainan anak? Karena anak masih kalau nangisnya cuma setengah jam doang. Oh, kalau beli ikan koi? Kalau beli ikan koi kan bisa kita pandang-pandang setiap hari menghilangkan stres. Bang, ada lagi nih, Medan apa Jakarta? Medan. Kenapa kok bukan Jakarta? Karena makanannya di Medan enak-enak. Kalau di Jakarta makanannya susah.
Tapi kan cari duitnya di Jakarta. Iya, cari duitnya di Jakarta. Tapi kalau di Medan itu kan kampung halaman. Nah, Suasananya hafal jalan. Aku kalau di Jakarta harus pakai Google Map. Kalau nggak pakai Google Map, kemana-mana nyasar. Orang pakai Google Map aja masih nyasar. terus Raditya Dika atau Ernest Prakasa? Ayo. Raditya Dika atau Ernest? Apanya ini? Ya pilih dulu. Ya pilih pokoknya salah satu. Raditya Dika atau Ernest? Iya. Apanya dulu? Enggak, pilih aja dulu Raditya Dika atau Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Wah parah. Wah Radit parah. Ini pilih Ernest. Garing calling sama Radit lo. Pilih Ernest Prakasa. Ya. Kenapa tidak memilih Raditya Dika? Alasannya? Aku udah sering main film Raditya Dika tapi belum pernah main film Ernest. Oke, selanjutnya. Nggak bisa bikin konten lagi atau nggak bisa pelihara ikan lagi? Ayo. Tidak bisa pelihara ikan lagi dong. Ini jangan-jangan manusia ikan kali ya? Enggak, kalau kita nggak bisa pelihara ikan lagi nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa konten lagi kan nggak bisa beli ikan. Bener nggak? Bener juga sih. Iya Jawaban makanya. yang sangat ngaco ya. Bener. Membingungkan. Bener dong. Kan dari konten dapat hasil. Iya. Hasilnya buat beli ikan. Hasilnya beli Iya. ikan. Lebih mending nggak usah nggak bisa melihara ikan lagi dong Yang daripada. niat kamu berkonten, Ya. nyara ikan, dapat hasil dari konten. Loh, ya enggak dong. Kan kalau ngekonten otomatis dapat duit bisa beli Iya. ikan. Ini perdebatan apa sih? Ya sama kayak kamu selalu memilih dalam hidup salah. Nah. Kamu selalu memelihara kucing daripada memelihara aku. Betul. Aku nggak merah kucing, aku kucingnya. Hal apa yang dikangenin ke mantan? Hal yang dikangenin di mantan adalah ngambeknya. Mantan yang mana? Mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri. Nah aman itu aman. Itu aman tuh. Benar. CLBK Lovers, ternyata memang ada sesuatu di antara seorang Putri Capita dan Raditya Dika. Loh, Kita akan nonton setelah ini jangan mantap CLBK. Kangen dong. I got a bet you can't lose. I'm giving you a move and a step. Nah, tadi habis main badminton, Aldi Tahir sama Ayam Beb Dewi Persik mau istirahat dulu nih CLBK Lovers. Aku capek banget nih, sekarang kita ajak yuk Babe ngobrol-ngobrol santai gitu loh. CLBK, kangen dong. Kita mau mengulik tentang Bang Babe nih. Siap. Ngomong-ngomong sudah jadi Pak Haji. Belum dong, kan belum Pak Haji kecil. belum haji. Kan Umroh, kan kan? umroh. Umroh. Kalau apa namanya haji besar itu Haji kan. besar, haji kecil. Nah, ini haji kecil kalau umroh. Oke. Jadi Pak Haji kecil. Pak haji kecil. Walaupun Iya. udah nggak kecil lagi. Udah kolot ya jatuhnya ya. Segini Kalau umur udah maksudnya itu kolot. udah bisa bikin anak kecil. Iya. Oke. Iya. Anaknya sekarang berapa? Udah dua. Udah dua. Alhamdulillah. Jadi kemarin dibawa dua-duanya. Enggak. Ah. Karena masih menyusui kan. Jadi kemarin yang umroh siapa aja, Bang? Saya sama berteman-teman bertiga. Oh, bertiga. Iya. Waktu itu kemana aja? Mekah, Madinah? Mekah Madinah doang. Oh, nggak jalan-jalan lagi kan Ke biasanya ada. Jeddah paling ke Jeddah. Jeddah juga Mekah ya? Jeddah itu termasuk salah satu paketnya juga kan ya? Iya, paket. betul. Nah, itu berapa hari di sana? Berapa hari di sana, Pak? 10 hari ya sama jalannya. Oh, 10 hari. 10 hari. Hikmah apa ketika hikmah apa yang dapatkan? menjalankan ibadah umroh? Waktu itu aku sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah sholat subuh, pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pas aku ngadep sini, hadap-hadapan sama kakek-kakek, berjenggot. Terus dia nengokin aku, terus dia nanya Arabik gitu. Maksudnya mungkin dia nanya bisa bahasa Arab Dia nggak? deket gitu, mukanya deket banget. Dekat, ngeliatin gini. Gini, ini bukan orang Arab kali ya, kok hidungnya kayak Persia gitu. Jadi aku pas gini, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba ada deket muka gini kakek-kakek. Bahasa Arab dia nanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Intinya Gimana, dia Kak? Arabik katanya. Oh, no understand, aku bilang. Oke, English ya, little, aku bilang. Terus akhirnya Habis itu dia ngomong bahasa Inggris supaya jago. Oh. Tapi aku nggak ngerti. Intinya dia cuma bilang ada hair-hairnya, berarti ada rambut-rambutnya. Oke. rambutnya. Baru ada imamah-imamahnya. Imamah tuh berarti harus ditutup lah, pakai Iya, sorban. iya. Jadi intinya dia nasihatin kalau bisa rambutnya ditutup biar sunnah kalau lagi sholat. Karena kan aku Ini yang ketutup ya, harus pas sujud ini harus ini ya jidatnya nempel ya. mungkin karena aku waktu tawaf juga orang-orang pada ngeliatin aku sendiri yang kribo kan, yang lain Iya, pada nggak ada yang kribo. Ya semua ngomong masalah rambut intinya gitu ya. Iya intinya. Diingatkan Nah, ya. habis itu pas aku mau cabut ditarik lagi sama dia. Pas mau cabut gini ditarik. Habis itu dia berdoa.
doain aku. Doain aku nggak ngerti artinya, dia doa panjang lebar sampai yang di depan ngelihat ke belakang, yang di samping ngeliatin dia ikut doain juga tuh. Jadinya ikut doain aku nggak tahu dia doain apa, orang yang di sebelah ini sampai nangis gitu. Believe it or not, biasanya kan kita nggak ngerti mengartikannya itu seperti apa. Seperti apa. Tapi kita selalu stay positif aja, bahwa segala sesuatu tuh bahwa segala sesuatu pasti datanya dari Allah. Ya intinya adalah kalau ngomong masalah rambut ya itu tadi, bahwa kalau itu kan aurat ibaratnya, mungkin mau laki mau perempuan ketika dia melakukan ibadah kan harus ditutupin gitu kan. Mungkin ya, tapi aku nggak ngerti juga karena aku masih belajar juga. Sampai sekarang aku setiap sholat Jumatan ke masjid sekarang udah pakai peci. Kalau dulu nggak pernah pakai peci. Oh, gitu. Itu hikmahnya ya. Karena memang ya kalau kita sholat tuh memang jidat tuh harus kebuka biar pas sujud nempel. Oke, kalau ini mungkin kan kena rambut kali ya. Ada Nah, poninya terus kan. katanya Mas Babe sempat hilang pada waktu umroh. Itu maksudnya hilang dari rombongan atau gimana itu? Bukan hilang, ihramnya hilang. Oh, kain ihramnya ihramnya. hilang. Oh, pantesan di postingan di IG Di itu Masjidil beliau- Haram dong berarti ya? Iya, pas lagi di Mekah itu Pas ya. lagi di Mekah. Pada waktu ini keliling. Pada mau Tawaf. habis tawaf, Iya. aku mau coba nyium Hajar Aswad. Terus jadi kan ada cerita bahwa di Masjidil Haram ketika lagi tawaf itu kain ihram hilang. ihramnya hilang. Jadi pemirsa CLBK, jadi baju ihramnya ketika mau tawaf itu hilang. Kok bisa sih? Iya. Aku nggak sadar kan mau nyium Hajar Aswad. Iya. Kata orang kan deket-deket aja, Iya. puterin deket-deket, lama-lama nanti makin Bisa deket, cium. makin deket. Iya. Nah makin deket kan makin mepet, makin rame orang tuh gesek-gesekan, udah mulai chaos tuh. Tangan-tangan ada yang ke muka-muka, ada yang Iya. Padahal kelihatannya mudah ya, padahal Iya. tapi setelah menjalani benar susah. Iya, jadi ada yang narik-narik, Iya. ada yang aku lihat di depan, ada yang kain ihramnya ditarik sampai dia hampir kecekek, ada yang parah kan. Itu kan katanya batu surga kan ya Batu kan? dari surga, ya. Batu dari surga. Jadi aku mau berusaha nyium itu, alhamdulillah kecium. Cuma kain ihramnya Pas udah mau keluar, aku baru sadar kok nggak ada, kain ihramnya udah hilang. Gitu. jadi itu mungkin Jadi tarik tinggal orang roknya jatuh doang ya? Jadi pakai roknya doang gitu, itunya udah nggak ada. Pernah tanya nggak? Kalau komen-komen netizen kayak abis mandi katanya jadinya kan pakai Soalnya Iya, dia posting iya, juga iya. di Instagram Iya. kan pas di depan Ka'bah beliau tulis kehilangan kain ihram gitu. Iya. Pas Tapi gua waktu putih ya. aku posting itu ada juga kok beberapa yang komen, oh iya aku juga pernah tuh ihram hilang waktu nyium Hajar Aswad gitu. Banyak yang hilang. Banyak juga yang hilang. Nah, terus Bang ada lagi nih yang sampai mengatakan bahwa Abang itu bukan umroh tapi foto-foto Abang yang Abang taruh di sosmed itu editan. Orang nggak percaya kalau Mbak Beca Bita udah nyampe di Mekah. Itu gimana tuh? Bener nggak? Jangan editan beneran ya? Itu karena aku tuh suka kontennya Suka kan ngedit. juga ngedit foto. Jadi nggak dipercaya Betul. akhirnya. Padahal Gak usah kan beneran. gitu, aku ngupload film beneran aja, Iya. nggak ada yang percaya. Ini mah edit, karena aku juga suka Ngedit. poster film dirubah jadi muka aku gitu-gitu. Sama kayak aku ini kalau nyanyi, aku upload sangkain itu aku lip sync. Padahal nyanyi beneran ya Beb. Enggak, kamu memang sering lip sync. Cerita-cerita ini tuh selalu bikin kangen kita ya. Masya Allah. Nah termasuk juga omongan-omongan dari para netizen nih Iya. yang suka membuli si Mas Babe. Iya, Mas Babe dan juga nah, keluarga bikin tuh. kangen gak sih kalau misalkan gak dibully sama netizen? Nah sekarang lagi dibully nih sama netizen. Gimana? Tapi dia tuh? lucu, Ayam Beb, Termasuk kalau dibully keluarganya dia juga malah soalnya. bercanda, Ayang Beb kayak kamu juga keluarga juga dibully Iya. gitu kan. Nah kalau Mas Babe sendiri gimana? Nanggepinnya dibully gimana? keluarganya? Kalau aku nggak lebih jarang baca komen sebenarnya sih. Oh gitu. Lebih sering baca koran ya? Enggak. Kalaupun ada yang ngebully nggak dimasukin ke hati. Aku Wih, lebih khawatir sama istri. Kalau istri kadang-kadang dia kan nggak kuat, apalagi kalau udah bawa-bawa anak. Tapi kan isi tahu Ayang Beb, Babe Cabita ini kan public figure. Iya, tapi Ya, kan tapi kan istri mental orang beda-beda. mental orang beda-beda. Ngejelasinnya Kalau aku gimana? Kan, dia bilang jangan ambil pusing, mau dia. Oh jadi istri tuh suka baca-bacain komen juga gitu ya? Ya, apalagi dia kalau udah bawa anak atau apa suka baper tuh. Iya. Apa salah satu kalimatnya misalkan? Iya. Misalkan nih kalimat yang bikin istri jadi marah. Betul. Ya kalau misalnya kayak fisik lah, misalnya kok anaknya keribu, kok misalnya jelek atau misalnya apa gitu-gitu tuh dia tersinggung gitu. Iya. Terus itu Manusiawi ngambek ya. ke Mas Babe gitu ya? Iya, dia Yang baik bangun apa gitu-gitu. Makanya aku bilang Nenang ini gimana? jangan diambil hati kalau gitu-gitu mah. Kita harus siap
dunia kita kan ikutin di sini kan Cuman orang istri orang biasa ya. orang biasa. Orang biasa. Awal pertemuan sama istri emang di mana sih kok bisa? Kampus. Di kampus. Iya, Berarti teman kuliah. Teman kuliah betul. Terus terpaut berapa tahun sama istri? Aku Ini kan orang pemirsa CLBK nggak tahu nih. ya, 5 Berarti tahun. seniornya, 5 tahun. Aku mau tamat dia baru masuk. Karena aku tamatnya 6 tahun. Berarti Kok senior bisa yang mau? maksa ya? Iya, kok bisa mau sama si Mas Babe gimana? Dulu kan aku ini Dukunnya kan di mana sih? Nggak pakai dukun-dukunan, tapi pakai Ini nih rambutnya yang Beb ini. Daya Iya. tariknya nih. Pakai apa, Bang? kan aku dulu ketua ospek. Oh, ditatar dulu ya. Betul, memanfaatkan jabatan kan. Ya, Pas jadi orientasi. orientasi jadi anak-anak teman-teman aku yang panitia semua kalau apa ini punya aku ya kita kan cop-copan dulu jatah-jatahan kan. Oh, iya 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 iya. Coba coba dulu coba-coban cop ya, cop Iya, ya. iya. Jadi istri nih yang tujuannya waktu itu. Iya, kebetulan dia yang agak lumayan di antara semua kan. Terus Karena kampus aku ini terkenal jurusannya tuh memang jurusan yang gak ada yang cakep biasanya. Tunggu, maksudnya yang agak lumayan, maksudnya lumayan mau sama kamu gitu. Lumayan di antara semuanya karena hancur semua. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong momen pacaran nih, pasti ada yang diingat dan Nah, dikangenin. itu yang paling penting. Momen pacaran yang tidak pernah dilupakan ketika sama istri apa? Momen pacaran yang Ngebondingin rambut Babe nggak? Pernah nggak pacaran? nggak pernah. Dulu aku kan botak. Oh, waktu di kampus botak dulu. Terus maunya istri tuh dikasih apa ya? Karena kan aku ketua ospek. Dia kalau misalnya nggak pacaran sama aku, dia bakal di Gak sama masuk. senior-senior. Dia ancam. Oh, Dia bakal di ini. terus sampai sekarang istri belum sadar ya? Jangan sadar dulu lah. Jangan sadar dulu. Heeh. Berarti ada momen-momen pacaran apa yang dikangenin nih, Bang? Momen pacaran sih, ya karena dulu masih gini ya, jadi kadang-kadang patungan makan berdua. Patungan. Patungan itu apa ya? Patungan itu Urunan. Iya, iya. Ya itu doang ya. Pas putus itu terus nyambung lagi tuh. Pas putus nyambung lagi tuh berantem besar itu. Oh, memang kalau misalkan berantem, ya kan, terus di saat kembali tuh memang bikin kangen. Langsung Gregetan gitu, langsung nikah. Karena kita bisa tahu seberapa besar cintanya kita untuk pasangan. Betul. Nah, buat kalian yang lagi putus cinta mudah-mudahan bisa kembali. Tapi yang udah bercerai ya udahlah ya, mending cari yang lain ya. Jangan kemana-mana, tetap di CLBK. Kangen dong. Alhamdulillah di air sama ayam Beb Dewi bersih habis olahraga seger banget. Tunggu. Itu siapa yang lagi yoga maksudnya? Maaf ya, ini kayak maaf ya. Oh ini, Kak Bella. Enggak, ini lagi yoga, jadi ini biar tenang. Jadi kalau misalkan, kalau kalian punya penyakit, itu pasti penyakitnya langsung luntur kalau kita sering olahraga yoga. Oh, penyakitnya langsung hilang karena kita nggak sadar, kita ketiduran. Ini lagi yoga apa nunggu busway sih? Happy birthday. Ngeganggu banget sih. Gak nyangka ya lagi tidur siang digangguin ya. Yoga itu harus tenang semuanya. Dia nih suka bikin ribut nih mah, bikin gak tenang. Ini nih mah. Tahu nggak sih kenapa tuh yoga itu untuk merilekskan diri kita? Ya, kenapa Betul. itu? Aku mau kenalin sama pemirsa di rumah, terutama pemirsa CLBK. Mak Vera ini adalah salah satu orang yang berjasa dalam karir aku loh. Dimana beliaunya itu pernah jadi manajer Dewi Persik. Mak, tapi ngomong-ngomong, Mak kan selalu bikin aku tenang nih. Mak bikin dong Mak, gimana ajarin Mak kita-kita ini Mak. Yang satunya lagi sakit diabetes, yang satunya Jarang di calling Mak, tolong ajarin Mak biar disini di calling. Ya gimana dong? sakit kanker nyata dan kanker halu Mak. Kanker nyata, kanker halu tuh kantong kering dia Mak. Kita lebih serem kalau nggak di calling ya. Mak itu dia Mak. Oh, sering banyak callingan mau? Iya, Mak, gimana? Jangan pelit. Bener. Jangan pelit. Jangan Harus pelit. berbagi. Nggak ada orang Harus di sini. berbagi. Harus Tahu nggak? berbagi. Nih bentar lagi ayam Beb bakal konser di luar negeri. Ajak-ajak kali. Iya dong bersama CLBK kita ke Singapura guys. Nih, jadi Mak, ya Mak ajarin dong Mak gimana caranya supaya kita yoga kita bisa tenang. Ayo, mau kayak gitu. Kita tungguin dulu instrukturnya ya. Berapa hari, Mak? Bentar lagi. Mana nih instrukturnya lama banget ya Allah. Bu Tuhan. Guru, Yoga. Bu Guru Yoga. Ah, ini datang.
Enggak, biar kita tuh selalu sehat karena kita itu kan jadi host di kontrak sama Pak CT 1000 tahun. Amin. Oh diajakin dong. Iya, ayo dong ajarin yoga gimana? Ajarin. Asik CLBK Lovers, sekarang Aldi Taher sama Ayam Beb Dewi Persik mau belajar yoga dulu nih. Biar hati dan pikiran tenang gitu loh. Ajarin aku dong Mbak, badan aku kaku nih, nggak pernah yoga. Hehehe. Mas Aldi, udah punya bini di rumah, terima lu punya penyakit udah gak usah gatel. Tapi kan yang kayak gini belum. Kalau ini gini saya gimana nih? Ya. Jangan kebablasan, oke. Gini ya Mbak ya. Wah, CLBK Lovers, Ayam Beb Dewi Persik lentur banget badannya. Bisa sampai split begitu. Wow, susah tahu itu. Aduh, aku mesti sering-sering latihan nih. Masih demi tahun 2023 menuju badan yang lebih sehat nih CLBK Lovers. Pokoknya harus semangat nih, Aldi Taher pokoknya harus sehat, segar, dan Ayam Beb Dewi Persik juga. Dan semua CLBK Lovers. Gimana kalau kita zumba dulu yuk? Biar makin asik olahraganya sambil joget, sambil bakar lemak manja yang membandel di badan. Nah sekarang gimana kalau misalkan abang ganteng, nah anaknya itu suruh, kan dia badannya bagus, pasti bisa zumba, tolong dong ajarin zumba dong, tolong dong, musik. Ayo dong, ayo balas. Oh ya, coba kasih musiknya ada, oh ya, oke. Ya pastinya dong. Nah, sekarang giliran Mak Vera nih. Kira-kira masih lincah nggak ya? Aduh, langsung aja yuk CLBK Lovers, kangen dong. Nah, yang terakhir Ayam Beb Dewi Persik. Ini sih nggak usah diragukan lagi. Aldi Taher kasih nilai 100, malah 1000 buat gerakan Zumba Ayam Beb DP. Ayo Ayam Beb DP, kamu bisa. Ayo Mas. Nah, CLBK Lovers, kita habis Zumba dan juga yoga. Kira-kira habis ini kita mau ngajak Babe Cabita dan Mak Vera olahraga apa lagi ya? Tetap di CLBK, kangen dong. Masih di CLBK, kangen dong. Nah, biar makin keringetan, kita olahraga sepeda statis dulu yuk. Ayam Beb Dewi Persik jangan mau kalah sama Mak Vera, sama Babe Cabita. Yuk, kita balap mereka. Ceritain Ma, ini kan pemirsa di rumah nggak tahu nih cerita lama yang bikin kangen aku, bikin kangen semuanya. Kan Ma ini banyak melahirkan anak-anak yang sukses, salah satu manajer terhit. Jadi ceritanya Ma ini dari budget aku yang masih... Nah Ma, budget Ayam Beb DP pertama Ma. Berapa Ma? Penasaran Ma, zaman dulu artis berapa sih Ma? Kalau sekarang kan udah. Boleh dibuka ya? Boleh dong. Boleh Ma, berapa Ma? 3 digit ya Ma. Ma, zaman dulu berapa Ma? Waktu aku pegang Dewi itu kalau untuk off air ya, itu angkanya itu di atas 75 juta. Zaman dulu ya, zaman dulu udah banyak Aku banget aja sampai tuh. sekarang aja cuma Itu 1 tahun digit. 2004 ya? 2004 ya. 2004 itu udah 75 juta. Jadi orang belum pada ngerasain pesawat jet pribadi, kita udah ngerasain banget terbang ke sana, terbang ke sana. Berarti budget aku sekarang tahun 80-an dong ya? Iya, tahun 94, 75. Berarti budget aku sekarang tahun 80-an kali ya? Itu bener-bener. Jadi kalau zaman sekarang itu zaman sosmed ya kan ya Ma ya. Iya. Jadi orang-orang tuh pada apa namanya di mana? Di pesawat-pesawat pribadi lah. Iya. Mereka sampai sewa lah. Kalau kita dulu ya Ma sampai Udah duduk aja.
udah dikontrak sama pejabat, biasanya di luar pulau kita ya mak udah kayak bawanya bukan dari uang, bukan di bank, tapi bawa karung. Jadi mereka kasih uang tuh di karung, jadi kita pulang tuh 1 karung, 2 karung. Udah cash uang receh lagi ya? Kalau zaman sekarang kan bang ini ya teliti banget kan. Zaman dulu kan enggak. Oh jadi nggak dihitung-hitung dong? Enggak ada hitung-hitungan. Pokoknya kalau mereka pulang bayar, mereka Tidur aja pakai transfer. duit kita. Kayak gitu. Iya, jadi kita nggak hitung, kita langsung bawa pulang aja. Lo pernah ada nih sebelumnya penyanyi yang dangdut ya terjun ke sinetron dan itu bener sinetronnya hits banget. Ya Tahu nggak, itu Adi? dari emak yang bilang Tahu bahwa nggak, Aldi? Dia punya karakter dia bisa main semua. Jadi gini loh, yang Mak lihat dari sosok Dewi Persik gini loh, setiap orang itu punya prestasi. Ya kan, setiap orang itu punya prestasi. Nah Dewi ini ada bentuk yang orang lain tuh nggak punya, gitu loh. Dangdut boleh nyanyi, banyak kan nyanyi diem di atas panggung. Kalau dia kalau nggak naik tiang itu bukan Dewi. Oh. Ini ceritanya nih. Tapi memang benar yang Mak bilang waktu itu, orang pada kaget-kaget dengan, wih harganya segini gitu. Mak bilang lagi, wajar dong dengan dia harus mengorbankan waktu off airnya dia luangkan waktu untuk di acara sinetron itu memang harus di. Oma yang nego tuh Iya, ya. Mak yang nego. Apalagi sinetron capek ya dari pagi ketemu pagi waktu itu. enggak, kita ada waktunya. Ada dari waktu jam sekian, jam pagi sekian. sampai jam 9 malam. Oh enak dong, nggak di. Iya kan waktunya itu kita nggak bisa, karena dia kan ada kerjaan yang lain lagi yang kita bisa ambil. Tapi ujiannya dari Allah ya balik lagi ya mak berantem sama dia. Jadi dulu kan aku sama Mama, aku sama Dewi Persik itu, kalau aku kan megang Saiful Jamil juga, pegang Dewi Persik juga, posisi aku di tengah, suami istri ini. Boleh ceritain? Boleh dong mak. Jadi Mak bilang sama Dewi waktu itu, ini posisinya Dewi, ini posisinya Ipul. Waktu itu jobnya lagi pada sama-sama, waktu itu lumayan ya, banyak kerjaan juga nih, kanan kiri banyak kerjaan. Hits ya? Yang iyalah, Ipul hits, dia hits pada saat nikah. Kan nikahnya nggak ada yang tahu, cuman Mak doang yang tahu sama keluarga. Baru ketahuan kan? Karena waktu itu sempat nggak mau jadi nikah, gara-gara pengantinnya telat datang. Bener banget, itu Mas Saiful Jamil. Sampai akhirnya Lagi off air apa gimana? akad nikahnya sampai di meja makan, harusnya itu kan di masjid udah ada acara. Iya, Acaranya bisa cancel 2 kali. bisa di cancel acaranya. Di meja makan yang dance. Iya. Oh Dewi udah bilang waduh gue panik lagi, gue bilang ya Allah beneran memang nggak bisa, memang kenyataan memang pesawat kita nggak bisa nyewa pesawat, emang hari itu gue jadi banyak banget tapi sudah nyewa pesawat itu kan nggak bisa. Ya Allah ini beneran nih gitu. Nah kalau memang jodoh aku kita nikah. Jadi namanya gitu, Dewi kalau kita nikah Mas, kalau memang jodohnya aku sama Mas Ipul ya aku jadi sama Mas Ipul. Kita memang enggak Mas Ipul bukan jodoh aku. Karena rezeki dia gak mau tes over semua ya. Iya. Kan akhirnya emang berjodoh. Benar, akhirnya berjodoh walaupun kita itu nyampainya udah malam. Terus putusnya dulu dong, putusnya sama Mike Nah. bukan karena nggak cocok ataupun ada masalah tentang keuangan ataupun apa, tapi Bisa ceritain, sama Mas? Mak, Iya. karena memang kita itu saling rebutan untuk diurus sama Mak, karena memang kan dua-duanya diurus gitu loh. Jadi akunya menuntut Mak untuk ngurus aku, Mas Saiful. Mari tengah-tengah ya jadi ya. Akhirnya daripada ini ya udah deh, mending gua mundur daripada mereka berdua ini berantem terus. Padahal pada bilang Mak dikatain sama teman-teman manajer waktu itu, lu bodoh banget sih Mak. Megang artis Gila. besar nih, Lagi ya. itu artis itu lagi papan Iya. atas gitu loh, lagi papan atas kenapa lu mundurin diri di saat mereka pada gede gitu kan, orang naikin itu kan nggak gampang gitu. Tapi kata Dewi, iya Mak kenapa? Dewi sempat masuk rumah sakit Dewi. Sempat pas Mak ngundurin diri masuk rumah sakit. Karena sedih ya Beb ya, karena kan ini udah kayak orang Ya tua kan banget udah ya. ngurus semuanya. Kalau sama Mama itu kan kita udah tinggal kerja aja. Jadi segala apa. Terus kalau ada kan namanya orang tuh kadang suka genit atau apa, Mama itu selalu ada di depan gitu. Jadi Makanya jadi tentara. bemper gitu. Iya, nggak pernah yang kalau biasanya kan ada artis yang kalau ada apa-apa udah artisnya yang maju. Kalau Mama ini nggak ada apa-apa artisnya tidak boleh maju. Jadi artis itu cantik sekali. Rangkap ajudan ya, rangkap ajudan. Iya, Iya. jadi preman juga, jadi segala macam. Mak jadi polisi, jadi apa? Jadi kalau misalkan ada apa-apa Dewi Dewi di masuk kamar, tuh. masuk Mak yang di depan gitu. ya. Iya. Bahkan Mak juga bisa jadi patwal ya. Ketika banyak gosip tentang Mak yang kemarin tuh aku merasa sedih banget karena aku mengenal sesosok Karena Mak aku tuh tahu banget ya ya. nggak seperti itu, nggak seperti yang dibicarakan gitu. Jadi aku merasa bahwa aduh kalau aku kan banyak tuh wartawan-wartawan bagaimana? Ya aku ngomong bahwa itu tidak terjadi ke saya dan ke Mas Saiful, saya rasanya karena memang selama ini Mak nggak pernah seperti itu yang digosipkan yang begini dan aku nggak percaya itu gitu karena yang aku tahu Maknya nggak begitu.
banyak yang macam kayak model ya Mas sekarang ada artis-artis baru Mak Dewi tahu kan. Sampai Mak tanya sama mereka, saking Mak baik-baik tuh Mak anaknya Mak ada Om Polos. Iya, banget itu ya, ada Mak, ya. Om Polos banget iya. Om Polos yang mirip sama aku kan yang ganteng enggak, banget. ganteng. Sini Om Polos masuk sini Om Polos. Ada Om Polos, Kita. sini dong, jangan Nih, ada sendiri boleh. bareng-bareng. Ini jawaban langsung dari artisnya Mak, ya generasi yang terbaru. Mak, Om Polos coba. Gimana? Lu kan pasti punya persepsi, punya pandangan soal Mak Vera. Kenapa Mas Om Polos bisa mau? Aku panggilnya Om Polos karena di TikTok. Ya karena di TikTok kan lagi ramenya dipanggil Om Polos gitu. Karena Ya. sama Polosnya sama kayak aku. Masa sih? Iya. Gimana Om Polos kok bisa ini ke Oke, Mak? jadi Mak kan ketemu aku di TikTok kan. Jadi pas aku live, Mak langsung to the point gitu, mau kerja sama atau enggak. Pertama enggak terlalu notice karena banyak komen kan. Iya. Jadi ada yang kasih tahu, oh itu Mak Vera yang manajer almarhum Olga. Oke. Nah, orang taunya kan Olga Iya. kan Kak Dewi Persik gitu loh makanya. Jadi mention Ivan semua. Wiyanti ya Mak ya. Iya. Terus. Ya udah langsung karena Mak nggak banyak basa-basi gitu, langsung ajak ketemu, Kerja sama. langsung langsung dikasih apa yang pertama kali Video Mak? klip. Langsung dikasih Jadi video model klip, video jadi klip. model video klip. Jadi gitu karena dulu tuh emak nggak pernah mandang fisik orang, nggak pernah. Waktu itu ada beberapa orang yang masuk ke emak, ada juga yang ngatain emak ya. Makasih banyak berkat kalian, emak bisa sekarang ada di sini untuk di acara CLBK. Jawaban Karena memang benar-benar dijatuhkan itu membuat emak depresi pada saat itu sampai emak tuh takut dokter sampai minum obat. sampai minum obat karena emak nggak siap dengan orang-orang yang emak saya ngatain emak. Katanya gue nggak dijadiin artis malah dijadiin asisten. Maaf kalau dia nggak jadi emak jadiin dia asisten, dia nggak akan pernah punya yang namanya main sinetron, nggak pernah yang namanya dia bikin lagu, gitu loh, nggak pernah, nggak akan pernah ada karya, gitu karena orang punya uang belum tentu punya karya Wi. Tapi kalau kita punya karya pasti punya uang. Gitu loh, ini yang salah terjadinya adalah dibilang gini, Mak Vera cuma manfaatin gue doang, megang-megang tas doang. Dulu sebelum jadi artis dia bilang apa? Ih megang-megang tas Mak Vera aja yang mahal kayak begini aja aku seneng loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin aku sedikit ucapan buat Mak Vera bahwa kalau kita sudah berani mengucapkan selamat tinggal buat orang yang lalu atau masa lalu, berarti tandanya kita menghadiahi hidup kita untuk mengucapkan selamat datang halo untuk yang baru. CLBK cerita apa dikit? Nah, CLBK Lovers, kita udah capek banget nih seharian olahraga dari bulu tangkis, yoga, zumba, sampai sepeda statis. Aku udah tepar banget nih, Aldi Taher lelah banget. Nah, pokoknya kita mau pulang dulu ya, mau mandi-mandi manja. Bau keringet banget nih, bau acem cinta. Pokoknya, jangan lupa saksikan CLBK Lovers setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Trans TV. Milik kita bersama, CLBK, kangen dong. You can't pay the